limasyaihina walil jami'il muslimin walil jami'il awliya wa syuhada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu nampak saya kan? Nampak. Alhamdulillah. Enggak payah berdiri kan? Atau berdiri aja? Berdiri aja. Boleh juga. Jadi nampak semua. Iya Bu. Allah. Aman Bu. Dulu kami di pesantren itu kan diajarkan pakai sarung yang kuat. Ya, yang buat. Biar kalau ada yang gantung pun aman dia kan. Yang saya khawatirkan bukan copot Bu. Takutnya kalau kena angin aja itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini alhamdulillah kita masih hidup, kita masih dapat bernapas, kita masih merasakan kehidupan yang pantas sehingga masih bisa menjadikan hidup kita mempersiapkan diri untuk lebih kehidupan berikutnya yang lebih tentunya berkualitas. Dan mudah-mudahan yang selama ini kita doakan, saya yakin ibu-ibu semua selalu berdoa agar disampaikan umurnya sampai bulan suci Ramadan kan gitu. Dan doanya itu yang seperti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna ila Ramadan. Masya Allah, ini ibu-ibunya luar biasa, hafal semua, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk saya. Jadi itu doa yang selama ini kita bacakan, mudah-mudahan diijabah Allah, diberikan kita keberkahan di bulan Rajab, udah kita lewati, udah kita lalui. Di bulan Sya'ban, alhamdulillah hari ini kita masuk di detik-detik terakhir Bu ya. Hanya tinggal hitungan hari kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan masih sampai umur kita Bu. Amin. Ini doa saya khusus untuk ibu-ibu semua, mudah-mudahan masih sampai kita Bu. Amin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur kepada Allah hari ini kita masih hidup. Terlalu berani kita untuk menghadapi kematian, enggak baik juga kan? Terlalu takut kita pun enggak baik juga. Terlalu berani kita untuk menghadapi kematian tidak bisa dan enggak bakal bisa mempercepat kematian bisa datang. Terlalu takut kita sama kematian juga enggak mungkin dapat memperlambat kematian. Tapi setidaknya kita masih punya sisa waktu. Mudah-mudahan sisa waktu kita ini bisa kita manfaatkan agar bisa lebih berkualitas. Nah, ini dia, apalagi ntar lagi mau Ramadan nih. Ibu banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersihkan hati. Makanya kalau kita buat nanti peringatan Isra Mi'raj kan udah buat nih di beberapa tempat. Itu kalimat pembukanya itu Bu, subhanalladzi asra.
Kenapa subhanal? Subhan itu kan kalimat tasbih. Itu nantilah itu dijelaskan sama ya, saya kan mudah-mudahan nanti dibuat kan biar diundang Ustadz, entah Ustadz mana belum tahu, kita kan gitu, biar dikupaslah pembahasan Isra Mi'raj itu. Kenapa kalimat subhana? Itu nanti pembahasannya. Tapi yang mau saya bilang, sebentar lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan, Pinomat kita harus bersihkan hati, bersihkan diri, bersihkan rumah-rumah. Ada satu hadis yang mengatakan seperti di bunyinya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron. Barang siapa yang merasa senang dan bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Tapi setelah kami teliti panjang, ini hadis dua itu Bu, dhaif dan mardud, tertolak. Walaupun seandainya kita ambil ini hadis dhaif, ya dhaif itu kan artinya lemah. Kalau mardud tertolak atau hadis palsu. Tapi kita setidaknya bisa jadikan sebagai motivasi. Yang jelas hari ini kita harus mempersiapkan diri. Untuk apa Ustaz? Untuk menyambut kedatangan bulan suci. Suci hati, suci diri. Insya Allah kalau udah bersih, kita pun mudah masuk ke bulan yang suci. Sehingga kita bisa mengambil banyak sekali pahala-pahala yang terkait di bulan suci Ramadan tersebut. Ya Bu ya. Ibu tetap semangat, Ibu tetap kuat. Dan Ibu minta tolong saya banyak-banyak berdoa kepada Allah agar hati kita dimudahkan untuk membersihkan hati kita ini. Hati kita mudah, kalau udah hati bersih, insya Allah mudah menerima yang namanya nasihat. Tapi kalau hati kita ini kotor, inilah sumber penyakit Bu. Bu, kalau hati kita kotor, inilah sumber penyakit Bu. Makanya kita, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, hati manusia itu bagaikan cermin. Apa itu cermin? Cermin itu kaca. Apa itu kaca? Kaca itu cermin. Apa itu cermin? Kaca. Kaca, cermin. Untuk apa? Untuk kita bisa nengok diri kita. Oh, lagi bersolek pakai gincu 5 lapis misalnya kan gitu, pakai blush on, pakai shadow misalnya. Nampak jelas kalau kacanya bersih. Tapi kalau kacanya kotor, susah kita untuk nengok muka kita. Gimana caranya biar bisa nengok muka kita? Bersihkan. Kurang lebih seperti itulah hati kita Bu. Kalau hati kita bersih, mudah kita untuk menerima hidayah, untuk menerima kebaikan-kebaikan, untuk menerima nasihat dan nasihat. Tapi kalau hati kita kotor, susah kita Bu. Dan kalau dibiarkan terus hati kotor, muncul nanti yang namanya penyakit hati. Kalau tidak bisa diobati lagi hati, nanti takutnya Bu khatamallah. Makanya dalam Al-Baqarah itu Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adzim. Allah kunci mati hatinya sehingga matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu. Yang dimaksud buta dia masih bisa melihat Bu, tapi sangat disayangkan tak bisa melihat kebaikan. Telinganya tuli, bukan dia nggak bisa mendengar. Kalau ada orang bisik-bisik, telinganya itu pun dengar. Apa itu? Oh iya. Tapi dia nggak bisa mendengarkan kebaikan. Mulutnya tak bisa juga mengucapkan kebaikan. Inilah kalau dah khatam Allah. Ini yang sangat kita wanti-wanti, jangan sampai. Jadi gimana caranya biar tidak sampai seperti kaca? Kalau lama-lama dia dibiarkan tak dibersihkan kan bisa bekaran. Pada bekaran dah susah dia kan? Itulah yang dimaksud dengan khatam Allah. Caranya gimana? Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak berzikir. Ayo Bu, sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya.
bersih, diampunkan Allah segala dosa kita. Karena Rasulullah juga bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Itu yang saya bilang tadi, hadisnya sifatnya dhaif, ya. Hadisnya sifatnya palsu, bahkan satu pendapat mengatakan. Tapi pendapat yang kuat yang mau kita pegang hari ini, man qoma atau man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa dan malamnya mendirikan sholat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan mudah-mudahan kita semua di sini termasuk dan dikategorikan yang mudah-mudahan juga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, sehingga kita pergi nanti menghadap Allah, yaitu pasti. Tapi waktu yang tak pasti, waktu yang tanpa kita ketahui, tanpa bisa kita prediksi, tanpa bisa kita duga, tanpa bisa kita bayang-bayangkan cemana. Tapi biasanya Bu, kita lahir di hari apa, di hari itu juga biasanya kita meninggal. Nah, makanya Rasulullah SAW itu, dia setiap hari Senin puasa Bu. Kenapa Rasulullah setiap hari Senin puasa? Karena disitulah dia lahir. Dan di hari Senin juga Rasul itu wafat. Dulu bumi ini diciptakan siapnya di hari Jumat. Dan nanti juga akhirnya hari Jumat. Ya. Makanya Bu, setiap hari Jumat hati-hatilah Bu. Ini kan hari Jumat nih kan? Besok udah Sabtu, udah tenang lagi. Tadi ibu-ibu disunahkan juga setiap hari apa ibu lahir, ya, mengutip daripada pendapat Rasulullah, itulah ibu disunahkan untuk berpuasa. Mana tahu hari Minggu umpamanya ibu lahir, hari Minggu tiba-tiba Allah cabut nyawanya, kan gitu. Kita dalam keadaan berpuasa, sunnah, ya kan? Nah, setelah kita memperbanyak istighfar, apalagi yang harus kita buat? Banyak-banyak bersedekah Bu. Sedekah jariah tuh Bu. Ya, karena kata Rasulullah SAW, idza matal insan, apabila mati anak Adam, apabila mati manusia, dalam hadis lain, idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min talatin, akan terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, inilah yang mau saya bilang, shadaqatun jariyah. Apa itu shadaqatun jariyah? Ini contoh Bu. Ini kan ada minum nih. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan contoh Bu, contoh. Ini kan minum, saya minum kan? Saya tahu ibu haus, mohon maaf Bu ya. Saya minum, masuklah ke dalam diri saya ini, ke dalam badan saya ini. Nanti dia mendarah daging Bu. Ada yang larinya ke gizi, ada yang lari ke darah, ada yang tapi mendarah daging dalam diri saya ini. Saya bawa nanti asar sholat. Saya bawa nanti habis asar itu entah zikir, entah doa. Nanti malam saya bawa ngajar sama anak-anak. Selama ini masuk ke dalam diri saya bawa kebaikan-kebaikan. Selama itu pahalanya ngalir sama ibu yang memberikan. Makanya Bu, ini tas saya bawa ini. Mana tahu kan ada yang mau sedekahun jariah. Tapi Bu, ya contoh kipas sederhana, kipas angin Bu. Berapalah harga kipas? Ya kan? Saya pernah tanya itu mungkin sekitar 100 lebih ya. Ada yang mungkin 300, bervarian Bu ya. Itu kipas kita beli, kita taruh di masjid Bu. Ya. Selama kita taruh itu kipas di masjid, selama itulah pahalanya akan terus ngalir sama yang naruh itu. Sama yang beli itu. Walaupun dia udah ribuan tahun dalam kubur. Walaupun dia udah ribuan tahun dalam kubur, jutaan miliaran tahun pun, selama kipas itu masih dipakai oleh orang untuk beribadah, selama itulah pahalanya akan terus mengalir. Itulah namanya sedekatun jariah. Tapi Ini Kak, kan kalau kipas anginnya udah rusak. mudah-mudahan ada yang membetulkan Bu. Ada yang menyambungkan gitu. Tapi kalau nggak ada ya mungkin seperti itulah. Selesai. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itulah dia ilmu muntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tapi yang pertama ini dulu Bu, memang betul
harta tidak dibawa, Mati. tapi ada juga kok harta yang dibawa mati. Inilah dia, kalau ibu hari ini punya emas di tangan, di jari, di kalung, di sini mana lagi tempat-tempat emas tuh, ya. Saya kurang paham itu kan. Tapi ibu, kalau ibu umpanya mati, belum sempat ibu sedekahkan, siapa yang pakai ibu? Sama suami ibu dijual lagi untuk nikah. Jadi mumpung hari ini masih ada bu, ayo sedekahkan. Kalau ada duit ibu hari ini umpamanya 5 juta 700, udah bisa ibu beli emas 1 mayam itu kan. 1 mayam harganya 5 jutaan sekarang kan. Udah ada 1 mayam, sedekahkan. Itulah nanti yang menolong kita bu. Apa yang kita makan akan busuk, apa yang kita pakai akan lapuk, tapi yang kita sedekahkan itulah yang kekal abadan abadah, selama-lamanya. Itu yang nolong kita bu. Nah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu gimana? Ya, itulah yang hari ini kita didik anak-anak kita bu. Kita ajari dia sholat, kita ajari dia beribadah, kita ajari dia yang baik-baik. Saya kira nggak ada orang tua yang mengajari anak yang buruk-buruk. Nggak mungkin bu, ibu suruh anak, mencuri kau, nggak mungkin kan bu? Pasti ibu ajarkan. Nah, teringatlah dia bu. Nanti ketika dia udah punya keluarga sendiri, teringat dia sama yang ibu ajarkan. Ya Allah, dulu mama aku begini. Jadi dipraktekkannya lagi sama anaknya. Selama itulah pahalanya akan ngalir sama ibu. Inilah makanya bu, jauh-jauh saya dari Kuala Simpang tanya sama Ustadz Sarno. Niatnya tadi bu mau khutbah Jumat di sini. Rupanya sampai di Aras 9 itu saya udah ragu sama kekuatan kereta saya ini gitu. Mogok lah terakhir bu. Dorong saya bu. Rupanya tariknya habis. Asal jalan lempang aman bu. Naik bukit saya jalan bu. Jalan. Karena yang udah nggak bisa lagi bu. Udah krek-krek gitu kan. Alhamdulillah dengan izin Allah sampailah. Tapi apa yang buat saya tetap bersemangat? Karena hari ini saya mau naik. Inilah investasi akhirat saya. Mudah-mudahan dari apa yang saya bilang, yang diizinkan Allah untuk keluar, ada manfaat yang bisa ibu ambil, dan mudah-mudahan itu menjadi investasi akhirat, jadi ilmu muntafa'u bih namanya. Kemudian yang ketiga bu, ad-du'a walis solih alladzi yad'u walidayhi. Doa anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nanti kan ibu ini punya anak nih, kalau ibu masukkan anaknya ke pesantren, mudah-mudahan dia jadi anak yang soleh. Ustadz, banyak hari ini kami tengok Ustadz di kampung kami ini, di sana di sekeliling kami udah masuk pesantren, bukan jadi orang baik dia Ustadz, makin nakal dia. Karena ibu-ibu gitu tuh kalau mau protes tuh kan, paling enggak mau lah aku masuk, sama aja. Ibu-ibu itu. Tapi ibu jangan khawatir bu, ya. Yang penting ibu sudah berusaha. Setidaknya kalau suatu saat Allah tanya, ibu sudah bisa menjawab. Kalau ibu terlalu sayang sama anak karena dia di pesantren, jarang bisa ibu tengok, boleh ibu panggil ustaz, panggil kiai, panggil orang yang mumpuni untuk mengajarkan agama. Kenapa agama menjadi alternatif penyelamat? Karena A-nya itu berasal dari bahasa Sanskerta. A tidak, gama kacau. Agama tidak kacau. Artinya setiap orang yang punya agama, insya Allah hidupnya nggak akan kacau bu. Tengok orang Kristen, di agama Kristen itu kan dilarang membunuh, dilarang mencuri. Agama Buddha, mereka semua punya peraturan. Tapi tidak semua agama kata Allah itu selamat. Innad dina indallahil Islam, hanya agama Islamlah yang diterima di sisi Allah. Mudah-mudahan agama Islam yang dari lahir kita pegang sampai berakhir kita pegang, inilah yang dapat menyelamatkan bu. Tapi Ustadz, kami selama di dunia meninggalkan sholat, selama di dunia kami tidak sholat. Tenang bu, yang penting ibu mati dalam keadaan Islam. Bu, nanti bu, di dalam kubur itu, ya, begitu ditanya sama malaikat, masuk ke dalam kubur itu, pertanyaan yang pertama sekali keluar dari malaikat Munkar Nakir itu bu, Man
muka. Itu. Madan kali. Pak. Ya kan, Bu? Mohon maaf, Bu. Saya hanya menghayati gimana kejamnya malaikat itu kan, Bu. Bu, kurang lebih seperti itulah, Bu, nanti pertanyaan malaikat itu. Jangankan Ibu, saya pun kaget. Nanti yang Allah ditanya sama malaikat itu, perintah Allah, marab buka. Kalaulah hari ini kita di dunia tidak mempersiapkan amal, tidak mempersiapkan bekal, selesai, Bu. Mulut hari ini bisa menjawab, tapi nanti dikunci. Dia sendiri itu dijawab itu. Dikunci mulut, yang menjawab tangan kita, yang menjawab kaki kita, yang menjawab amal kita. Tapi dengan jawaban bahasa Arab tentunya. Meskipun Ibu umpamanya sholatnya tinggal-tinggal, itu Bu dalam surah An-Naba yang jumlahnya ada 40 ayat. Ayat yang terakhir itu kan berbunyi seperti ini. Inna andarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau kita intip sejenak, ya laitani ini, Bu, adalah kalimat pengandaian. Contoh, seandainya hari ini hari Minggu, mungkin enggak, mustahil, karena kita tahu hari ini hari ya laitani adalah kalimat pengandaian. Wa yaqulul kafir, dan berkata orang-orang kafir. Apa kata orang kafir itu? Ya laitani kuntu turaba. Seandainya dulu aku jadi tanah saja. Kenapa mereka sampai ngomong gitu, Bu? Karena tanah itu nggak ada dihisap. Tanah itu nggak ada ditimbang-timbang amalnya. Tanah itu nggak ada diazab. Tapi kenapa mereka sampai ngomong seperti itu? Karena mereka lihat di samping kelilingnya, Bu, yang sama-sama disiksa, tapi kemudian tiba masanya diangkat balik, dimasukkan ke surga. Siapa itu? Itulah, Bu, orang-orang Islam. Nah, ibu-ibu kalau masih mau mempertahankan agama Islam, pertahankanlah, Bu. Walaupun mungkin banyak dosa kita, mudah-mudahan kita minta sama Allah diampunkan. Tapi kalau ada dosa-dosa yang belum diampunkan, siap-siaplah, Bu, nanti di akhirat kita bakal disiksa. Tapi Ibu jangan khawatir, itu dicuci bahasanya. Sebelum, kau memang di surga kau, tapi kau dicuci dulu di neraka, kan gitu. Nah, makanya orang-orang kafir itu mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Seandainya dulu aku jadi tanah saja. Tapi Bu, balik ke mari tadi. Halo, Bu. Halo, Bu. Sampai mana tadi? Kalaupun anak Ibu tadi umpamanya jauh dia, kalau dia udah tadinya ada dasar, insya Allah kalau pulang pun dia tahu jalan balik. Masukkan ke pesantren, Bu. Nah, tapi tengok-tengok lagi, Bu, pesantren mana? Karena di Tamiang ini, Bu, ada 58 pondok pesantren. Udah banyak, Bu, di Tamiang ini pondok pesantren. Ada 58 di Tamiang ini pondok pesantren. Ini bisa kita cek, Bu, di Dinas Daya. Tapi tidak semua pesantren hari ini mengajarkan hal-hal yang baik juga gitu. Ibu harus lihat lagi pesantrennya itu. Harus pelajari. Makanya kita kalau berzikir itu kan zikir kita ini beda, Bu, kan? Kalau laki-laki kan malam, kalau perempuan siang. Tapi zikir, dalam zikir itu yang sering kita ucapkan, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, kata Allah, kata bunyi apanya itu, afdhalu dzikri, itu hadis Rasul. Seabdol-abdolnya zikir, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya itulah zikir la ilaha illallah. Tapi makna fa'lam ini maksudnya bukan hanya sekedar ketahuilah, berilmu dulu, pahami dulu. Makanya kalau kita telusuri lebih lanjut, ada zikir Naqsyabandi, ya kan? Ada zikir tarikat ini segala macam. Ya, berilmu dulu. Artinya sebelum Ibu nanti mau masukkan Ibu ke pesantren, tengok dulu siapa yang ngajar. Jangan nanti pulang-pulang dari pesantren, sedikit-sedikit jihad fisabilillah, bom bunuh diri, selesai, Bu. Tapi setelah Ibu cross check, Ibu lihat pesantrennya betul-betul, minimal dia ada pelajaran kitab kuningnya, minimal dia tahu hukum-hukum fikihnya itu, minimal dia bertauhid, sifat wajib bagi Allah yang 20 itu,
Selesai Bu, insya Allah anak ibu aman. Mau senakal apapun dia, kalau satu saat dia balik, dia tahu jalan pulang Bu. Bu, hari ini kalau kita mau masukkan orang ke rumah sakit Bu, pertanyaannya apakah sudah pasti orang itu sembuh? Belum Bu. 1 bulan lebih saya masuk rumah sakit, bukan sembuh, meninggal. Ada juga yang masuk rumah sakit bukan makin sembuh, makin parah. Ada. Artinya apa? Hari ini kita punya kereta Bu, masukkan ke bengkel, belum tentu bagus. Inilah saya belum tahu ini kereta saya kan tadi masuk bengkel kan. Belum tahu saya ini. Kurang lebih gitulah Bu. Ibu hari ini punya anak, punya cucu, punya keturunan, punya keponakan, arahkan dia ke pesantren. Ibu jangan berharap lebih. Artinya apa? Ibu letakkan harapan ibu sama yang kuasa saja. Kenapa gitu Ustaz? Semakin kita berharap kepada makhluk, semakin Allah jatuhkan harapan kita. Kenapa? Sengaja Allah jatuhkan harapan itu biar kita berhenti berharap sama makhluk. Biar kita berharap cuma sama Allah saja. Selesai Bu. Masukkan anak ke pesantren, ibu berhenti berharap sama dia, ibu berhenti berharap sama gurunya, ustaz-ustaznya, ibu berhenti berharap sama pesantrennya, berharap sama Allah saja. Insya Allah, Allah yang akan bantu jaga anak kita itu Bu. Ya syukur-syukur dia jadi orang. Nggak mesti harus jadi ustadz Bu. Banyak juga kawan-kawan saya yang di kepolisian, yang di tentara, alumni pesantren, yang di rumah sakit bekerja, alumni pesantren. Karena hari ini kayak pesantren modern itu, mereka sedang mengembangkan potensi anak Bu. Makanya ada kurikulum merdeka hari ini. Kalau ibu-ibu mungkin yang di bagian pendidikan, dulu kan kita ada KSP ya. KTSP apa KSP? Kurikulum 2006. Ada kurikulum 2013. Hari ini sudah mulai masuk kurikulum merdeka. Minimal kelas 1 sampai kelas 3 SMP, ini mereka fokus dulu banyak-banyak belajar. Nanti masuk SMA kita lihat anak itu suka di mana. Kembangkan bakat dia kan gitu. Karena bukan gak mungkin Bu, hari ini, detik ini, ya. Kalau kita berkaca 10 atau 20 tahun ke depan, orang akan bertanya, apa usahamu? Bukan lagi ditanya, apa kerjamu? Kalau hari ini Bu, jumpa ibu ngomong-ngomong sama orang, suami kerja apa? Kerja apa kan gitu. Tapi 20 tahun ke depan, mungkin saja pertanyaan ini sudah berubah. Akan ditanya, suami usaha apa? Kok gitu Ustaz? Ibu mohon izin Bu, bukan maksud mengajari, bukan maksud menggurui. Hari ini Cina udah cukup canggih Bu. Udah mampu dia menciptakan matahari sendiri kan? Banyak teknologi yang diciptakan. Makanya hari ini udah banyak pengurangan karyawan ini. Itu Bu, yang kerja-kerja di sawit-sawit itu Bu. Karena masih dibutuhkannya tenaga egrek itu Bu. Ya kan Bu? Nanti kalau udah dibuatkan robot sama mereka itu, nggak dipakai lagi tenaga egrek, selesai Bu, suami-suami kita gulung tikar, dipecati semua. Maka ke depan tuh kemungkinan ya, yang akan ditanya apa usaha. Makanya mulai hari ini anak-anak sudah dibuat. Kita kembangkan potensinya apa, usaha dia ke depan apa. Kalau dia ada yang pandai untuk gunting-gunting ya, berawal dari gunting-gunting kertas dulu kan, lama-lama gunting rambut, usaha pangkas. Ada anaknya umpamanya pandai beternak, ternak apa? Ternak ikan, ternak apa segala macam. Mulai ke sana nih arahnya ini. Insya Allah kalau di pondok pesantren modern yang ibu sekolahkan, yang penting ibu tengok dulu, ini ada nggak belajar kitab kuningnya. Kalau ada, insya Allah aman Bu. Kelas 5 pesantren, pernah saya coba tanya, berapa rukun sholat? Nggak tahu Bu, nggak bisa jawab. Ini sekarang saya tanya sama ibu. Ibu kalau bisa menjawab saya kasih hadiah ini. Siap Bu dengan pertanyaan? Kok diam Bu? Ibu siap dengan pertanyaan? Siap. Yang berhasil menjawab Bu, saya kasih hadiah 100.000. Siapa yang ngasih Ustaz? Pak Sarno. Ya. Pak Sarno udah mulai garuk kepala ini. Aman Ustaz, Aman. Enggak Bu, enggak sampai segitulah. 100.000 kan banyak kali ya. Tapi Ibu kalau bisa menjawab, ini ada hadiah dari saya insya Allah. Berapa itu jumlahnya nanti Bu? Nanti Ibu tinggal pilih mau yang dalam kantong, apa yang di tas.
Tapi saya jujur aja, yang dalam kantong nggak ada isinya lagi. Nah, Pak. Yang dalam tas paling isinya 1.000-2.000 itu. Apa ya, Pak? Insyaallah, Bu. Ya kan ada yang 1.000. Boleh, Pak. Tape aja lah. Ya boleh. Bu, apa persamaan dan apa perbedaan antara syarat dan rukun? Antara syarat dan rukun. Rukun dan syarat. Ayo mikir. Kalau ibu ditanya berapa rukun sholat 13, bisa semua menjawab kan gitu. Tapi perbedaan dan persamaan antara syarat dan rukun, apa itu, Bu? Ini pertanyaan seputar Isra Mi'raj nih sebetulnya ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita masukkan kemari. Ini contoh, Bu, contoh. Betapa bahayanya kalau anak tidak dimasukkan di pesantren. Ilmu agama hilang, padahal agama itu yang menyelamatkan. Sedangkan kita tidak buat peringatan acara Maulid Nabi, kita buat peringatan Isra Mi'raj, anak-anak hilang, Bu, generasi. Yang kita buat saja pun ditanya, contoh Bu, siapa nama kakeknya Nabi Muhammad dari pihak perempuan? Ini semalam saya ngisi acara Isra Mi'raj, Bu, di Tenggulun, saya tanya, nggak ada yang bisa jawab, Bu. Padahal saya udah siapkan 100.000 hadiahnya. Padahal jawabannya nama saya. Tapi kalau ibu yang jawab udah nggak berlaku lah, udah saya bocorkan. Nah sekarang apa perbedaan? Nggak boleh nengok HP, Bu, ya. Apa perbedaan dan apa persamaan antara syarat dan rukun? Contoh, ini ada anak sekolah SD mau masuk sekolah SMP, apa syaratnya? Syaratnya dia harus dapat ijazah, kan gitu. Harus selesai dia tamat, itu syarat kan? Kalau dia masih kelas 5 Ustaz, nggak boleh, nggak memenuhi syarat. Kalau dia masih kelas 1, kelas 5 aja nggak boleh, apalagi kelas 1. Itu syarat. Dan rukun, setelah dia tamat sekolah SD, masuk sekolah SMP, wajib dia hadir setiap jam sekolah. Kan gitu, itu rukun. Nah, terkait rukun agama ada berapa? Bukan rukun Islam, kalau rukun Islam 5. Rukun agama ada berapa? Rukun agama, mohon izin, Bu, itu ada 3. Apa yang 3 itu, Ustaz? Nungguin ya. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Itulah 3 rukun agama. Kalau rukun Islam, Ustaz, rukun Islam itulah yang 5. Nah, itu nanti panjang pembahasannya. Jadi, Bu, udah dapat belum jawabannya? Persamaan dan perbedaan antara rukun dengan syarat. Rukun apa pun tuh? Mau rukun mandi, rukun sholat, rukun agama, rukun Islam, rukun iman. Yang saya tanya persamaan dan perbedaannya. Ada, Bu? Kalau tidak ada, cocok lain nanti Ibu undang saya lagi ini. Ya, Pak Sarno ya. Saya simpan dulu jawabannya, Bu, ya. Belum saya jawab sekarang, Bu, ya. Biar Ibu penasaran dulu kan. Sesekali kan Ibu saya buat pening juga kan. Jangan saya aja yang Ibu buat pening. Sesekali kan saya buat Ibu pening kan. Ya, Bu. Jadi, Bu, saya mohon izin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya doakan ibu-ibu semuanya sehat. Amin. Saya doakan ibu-ibu semuanya mudah rezekinya. Amin. Berkah umurnya. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya doakan mudah-mudahan ibu semua masuk nanti ke surga. Amin. Dan saya juga. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, Bu, bersyukur kita kepada Allah hari ini kita masih dapat hidup. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru mukaddimah, Bu. Baru mukaddimah nih, Bu. Tapi karena berhubung waktu, ya saya pun mungkin mau cek kereta lagi. Saya mohon izin, Bu, pamit di sini. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Ketua Perwiritan, ibu-ibu dari seluruh ibu-ibu luar biasa, The Miracle of Mother. Ibu-ibu yang hari ini menjadi kunci untuk mensukseskan anak-anak ibu. Saya doakan ibu-ibu semua tetap dalam keadaan lindungan Allah dan istiqomah. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu kan tunjukilah jalan yang lurus. Asal kata lurus itu istiqomah. Istiqomah itu apa? Tetap pada pendirian. Mudah-mudahan apa yang saya doakan ini dikabulkan Allah untuk ibu dan juga dikabulkan untuk saya serta Pak Sarno tentunya.
Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Nanti setelah doa kafaratul majlis kita tutup dengan doa yang biasa kita doakan, Bu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya mohon terima kasih banyak Ibu semua atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kesalahan, dan mohon maaf juga hari ini tidak bisa langsung saya jawab tadi pertanyaan. Biar itu menjadi sebuah PR yang mudah-mudahan di waktu lain, entah minggu depan atau tahun depan atau 5 tahun lagi kita berjumpa kalau Ibu ingatkan, atau nggak jumpa lagi, belum tahu kita ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita semua bertemu kembali. Hari ini kita bertemu karena Allah, dan nanti juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita doa, Bu ya. Astaghfirullahaladzim.